dan Bapak Ibu. Mari kita langsung mulai ya, karena alhamdulillah sudah jam 1:43 dan alhamdulillah Ustaz Hendra juga sudah hadir di hadapan kita melalui link Zoom ini. Kita buka saja kegiatan kajian Sakofa Islamiyah pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami silahkan kepada Ustaz Hendra untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustaz Ustazah, Kang Tete dan Bapak Ibu semua yang belum menyiapkan kitabnya, silakan disiapkan dan alat tulisnya. Silakan kepada Ustaz Hendra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu silakan yang memang sudah ada kitabnya dibuka halaman 113. Kang Fakih megang kitab? Pegang set halaman berapa tadi set? 113. Baik. Paslon yabtulus saumu biriddatin. Ada? Oh ya, ada. Ada set. Ada, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Sepertinya ini di pin set, bukan di Ustadz seperti yang layarnya. Maksudnya gimana? Iya, layarnya yang tampil. Layarnya yang tampil maksudnya? Ini layar, ini Ustadz yang itu mungkin di settingan di sini. Ustadz Fakih. Oh iya, baik. Kalau di saya kalau ada yang bicara itu yang muncul. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah takdirkan kita bersama-sama sampai kepada tanggal ke-21 di bulan Ramadan. Ini artinya bahwa kita sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, tinggal wanifasin dan nifas. Au wiladatin wa jununin, gila, walau lahdotan, walaupun sebentar. Wabi igma'in, dan pingsan. Wa sukrin, sukrin, dan mabuk. Tak ada yang sengaja. Tak ada yang sengaja. Bihi, wa sukrin, dan mabuk, tak ada bihi yang sengaja, gitu aja. Bihi itu sukr, bihi itu mabuk. Amma in amma, jika menghabiskan jami'an nahari, seluruh
siang atau jika menghabiskan sepanjang siang hari. Paslon pasal ya betulu batal as-saumu puasa biridatin dengan sebab murtad wa haidin dan haid wa nifasin dan nifas wiladatin dan melahirkan wa jununin dan gila walau lahdotan walaupun sebentar wa biigmain dan pingsan wa sukrin dan mabuk ta'ada bihi yang disengaja in amma jika menghabiskan jami'an nahari seluruh siang sepanjang siang. Baca Ustaz Fakih. Mana Ustaz Fakih lagi keluar. Teh. Anggun, baca. Ada Teh Anggun? Gitu ya, di saya gitu ya. Suara saya ada, Bapak Ibu? Atau saya sinyalnya jelek ya? Afwan Ustaz, sinyal saya. Sinyal saya atau sinyal antum, Ustaz? Sinyal saya punya saya terdengar, saya tersimak. Baik, mangga, Ustaz. Faslun ya betul saumi. Dulu as-saumu. Oh ya betul as-saumu. Pasal bab batal puasa. Biriddatin dengan sebab murtad, wahaidin dan haid, wanifasin dan nifas, wiladin atau melahirkan, wajununin gila, walau lihuzzatin Walau lahdotan. Walau sebentar. Wa bi'igmain pingsan, wasukrin mabuk, ta'adda yang sengaja, bihi in amma dengannya, Ada bihi yang sengaja. ta'adda bihi dengan sengaja, in amma jami'an nahari menghabiskan seluruh siangnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini musannif dalam pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa, pahalanya saja yang batal tapi tidak sampai puasanya batal. Dalam hal ini Syekh Salim bin Sume dalam kitab Safinatun Najah menyebutkan bahwa yang membatalkan puasa itu ada 6. Tapi kalau seandainya kita melihat di beberapa kitab yang lain, Bapak Ibu sekalian, maka para ulama menjumlahkan yang membatalkan puasa itu jadi 9. Begitu ya. Jadi semua yang membatalkan puasa itu semuanya 9, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita coba runtut satu persatu. Kalau di sini Imam Syekh Salim bin Sumer menyebutkan yang pertama membatalkan puasa itu adalah murtad, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya seorang lagi puasa, kemudian dia keluar daripada keislamannya dengan sebab apapun, misalkan
dia keluarnya dengan sebab apapun, murtad misalkan ya, dia keluar daripada agama Islam, maka puasanya batal. Murtad itu kan ada 3, Ustaz Fakih. 1 murtad Riset murtad itu ada 3, 1 murtad lupa Ustaz. 1 murtad i'tiqadi. Murtad i'tiqadi, yang kedua murtad kauli, dan yang ketiga adalah murtad fi'li. I'tiqadi itu keyakinan. Jadi ada keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya dia meyakini wajib disembah. Misalkan dia meyakini gitu ya. Atau misalkan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Dia seperti halnya manusia misalkan. Nah, itu sudah mengeluarkan dirinya daripada keislaman. Jadi kalau seandainya memang betul dia keluar daripada keislamannya, maka dampaknya bukan hanya keluar dari kepada keislamannya saja, dia sedang puasa maka puasanya batal. Itu 1 murtad i'tiqadi dalam kitab Sulam Taufik. Yang kedua murtad itu adalah murtad fi'li, murtad perbuatan. Jadi kalau seandainya seseorang menyembah berhala, menyembah pohon gitu ya, pohon itu dia sembah seperti halnya dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas-jelas gitu ya. Hal yang seperti itu tidak diperbolehkan, bisa mengeluarkan dirinya daripada keislamannya, maka hal itu dilakukan misalkan. Maka pada saat itu bukan hanya sekadar dia keluar daripada agamanya saja, tapi juga ketika dia dalam keadaan puasa, puasanya juga batal. Termasuk yang ketiga, murtad kauli, murtad ucapan. Misalkan meyakini bahwasanya as-sholat membuat saya tidak wajib, misalkan ya. Padahal sudah jelas para ulama menyampaikan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kemudian diyakini bahwa sholat itu nggak wajib, maka hal yang seperti ini yang bisa mengeluarkan dirinya daripada keislamannya. Kalau seandainya kondisinya dalam keadaan puasa, maka puasanya juga batal Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah seseorang murtad ketika keluar daripada keislamannya. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu karena sebab haid, ya, karena sebab haid. Nah, kemarin ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, Ustadz, kalau seandainya ketika puasa ternyata tiba-tiba keluar darah keruh, gitu ya, apakah itu dinamakan dengan darah haid atau bukan ya? Kategorinya darah haid atau bukan? Kalau seandainya yang keluar adalah darah keruh. Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat dalam kitab Fathul Qorib, darah haid itu terbagi ke dalam 5 bagian. Bahkan sebagian ulama menyampaikan pembagiannya itu bukan hanya 5 tapi 7 gitu ya, macam warna darah haid. Nah, mungkin kita tidak membahas 7 darah haid itu, tapi ketika kemudian seorang perempuan ketika lagi puasa kemudian keluar darahnya itu darah keruh misalkan ya, apakah serta-merta langsung dihukumi haid? Maka tidak serta-merta langsung dihukumi haid Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian melihat dulu tanggal darah itu keluar, darah keruh itu keluar. Kalau seandainya darah keruh itu keluar di tanggal yang biasa dia haid, maka para ulama menyebutkan ini masuk kategori darah haid. Tapi kalau seandainya ya darah yang keruh itu keluar di tanggal yang bukan biasa dia keluar darah haid, maka sudah saja dianggap bahwa darah itu bukan darah haid. Sehingga punya kewajiban Bapak Ibu sekalian, kenapa dibahasakan Bapak? Karena Bapak-bapak punya istrinya yang senantiasa terus mengingatkan, terus mendampingi, begitu ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi ketika kemudian istrinya haid atau seorang perempuan haid, dia harus tahu tanggal yang biasa dia haid itu di tanggal berapa. Sehingga nanti ketika ada kondisi semacam ini, ada darah keruh yang keluar di tanggal yang biasa dia keluar darah haid, maka kata para ulama ini dihukumi sebagai darah haid. Maka kalau seandainya dia dalam keadaan dia dalam keadaan puasa, maka serta-merta puasanya batal. Tidak boleh nekat untuk dilanjutkan begitu ya, dengan dalil Ustaz setengah jam lagi mau ke maghrib tuh begitu ya. Tapi memang darah keruh itu keluar di tanggal yang biasa darah haid. Udah nggak usah dipaksain Bapak Ibu sekalian begitu ya. Maka masuk saja terkategorikan dengan darahnya darah haid. Maka sekalipun setengah jam lagi berarti puasanya batal. Begitu Ustadz Irawan? Ustadz Irwan ya? Atau bukan ya? Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah nifas. Gitu ya, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keempat, manakala kemudian seorang perempuan melahirkan dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah hilang akal. Yang kelima ini hilang akal. Jadi kalau dalam kitab Safinatun Najah, Salim bin Sumer ini menjadikan hilang akal ini dipisah. Ada gila, ada pingsan, ada juga mabuk. Kalau gila, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hilang akal itu ada 3 martabatnya. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab yang lain. Satu adalah orang gila. Orang gila, kalau seandainya dia dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Atau misalkan kita dalam keadaan sehat nih, tiba-tiba 1 detik, 1 menit aja misalkan, tiba-tiba gila. Saya mohon maaf, tidak bisa mencontohkan bagaimana orang gila, ya. Tapi ketika kemudian misalkan kita sedang puasa, tiba-tiba 1 menit gila, walaulah dotan, walaupun sebentar gilanya, maka puasanya batal. Tiba-tiba Ustadz Fakih tuh ngacaprak gitu ya, bicaranya tuh, nah, kieu merenang begitu ya, tiba-tiba hanya 1 menit saja gilanya, maka puasanya batal. Walaulah dotan, walaupun sebentar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian martabat yang selanjutnya adalah karena sebab pingsan. Nah, kalau pingsan itu tidak boleh menghabiskan semua waktu siang harinya. Kalau seandainya menghabiskan semua waktu tanpa sadar terlebih dahulu di antara rentang waktu puasa itu, maka ini bisa membatalkan puasanya. Contoh misalkan Ustadz Fakih, ketika beres sahur Ustadz Fakih langsung pingsan, kamerkaan merenan begitu ya. Ketika kemudian kamerkaan langsung pingsan, tiba-tiba Ustadz Fakih sadarnya lagi pas maghrib gitu ya, pas adzan maghrib, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung sadar gitu pas adzan maghrib. Karena ini menghabiskan seluruh siang harinya, maka puasanya batal, Bapak Ibu sekalian. Termasuk wasakarin, ya, termasuk orang yang mabuk, tapi mabuknya dengan mabuk yang sengaja. Misalkan ketika kemudian pada saat sahur dia mabuk, menghabiskan, dia tidak sadar, hilang akal sebab mabuk, sebab disengaja tadi mabuknya begitu ya, menghabiskan seluruh waktunya, maka puasanya batal. Kecuali kalau misalkan Ustadz Fakih misalkan pingsan, pas pingsan siang hari, bangun tiba-tiba kaget karena sudah siang, pingsan lagi sampai maghrib. Nah, itu mah nggak batal. Kenapa? Karena ada sadar terlebih dahulu di rentang waktu berpuasa, waktu puasa, sekalipun sadarnya sebentar. Nah, itu yang tidak membatalkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau misalkan di yang lain ditambahkan, yang membatalkan puasa itu bukan hanya sekedar ini saja, tapi ditambahkan dengan satu, adanya sesuatu yang masuk di antara lubang yang 5, baik itu mulut, hidung, telinga, kubul, ataupun dubur. Di awal sudah kita bahas ya, tentunya tidak usah disampaikan kembali. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau seandainya dia muntahnya juga dengan sengaja, sekalipun tidak ada lagi yang balik, misalkan balik ke tenggorokannya, balik ke kerongkongannya, maka batal. Batalnya itu sebab apa? Batalnya itu sebab karena muntah disengajanya. Itu yang menyebabkan puasanya batal. Kalau ditanya kenapa muntah batal, ya muntah. Muntahnya yang sengaja itu yang kemudian membatalkan puasa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang selanjutnya adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani, gitu ya, maka ini membatalkan. Tapi bagi orang yang berhubungan suami istri gitu ya, kalau puasanya batal karena gara-gara berhubungan, maka dia wajib kifarat. Ya, kifaratnya itu seperti yang kemarin sudah disampaikan, ada 3. Yang pertama adalah memerdekakan budak, kemudian yang kedua berpuasa berturut-turut 2 bulan lamanya, dan yang ketiga itu adalah karena dengan cara mengundang fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Nah, itu kifaratnya. Kecuali kalau misalkan Ustadz Fakih, misalkan, disiasati, saya batalnya nggak mau langsung berhubungan badan, minum dulu, beres minum, baru kemudian berhubungan badan. Ustadz Fakih udah nikah belum? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Jadi kalau misalkan minum dulu, kan batalnya bukan karena apa? Bukan karena berhubungan badan, tapi batalnya itu karena meminum air, begitu ya. Maka hal ini tidak mewajibkan baginya untuk kifarat, tapi tetap dosa besar, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, masih ada waktu malam hari begitu.
jangan siang-siang hari gitu. Allah menghalalkan malam harinya ketika kemudian seorang suami untuk berhubungan badannya. Tapi pertanyaannya Ustadz, bagaimana kalau seandainya berhubungan badan itu di 10 terakhir bulan Ramadan? Sebetulnya tidak ada larangan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Seluruh malam hari, baik itu di 10 awal, 10 kedua, 10 yang ketiga, 10 terakhir di bulan Ramadan, sebetulnya silakan saja, boleh-boleh saja seseorang untuk melaksanakan untuk berhubungan badan sekalipun di 10 terakhir bulan Ramadan begitu ya. Hanya saja kan ada amalan yang lebih bagus dibandingkan itu. Apa? I'tikaf kata Nabi. Ya, selama itikaf di masjid maka tidak diperbolehkan berhubungan badan. Kenapa? Karena bisa membatalkan itikafnya. Tapi kalau seandainya di rumah, kemudian seorang suami meminta kepada istrinya untuk berhubungan badan, ini nggak masalah. Tidak dihukumi haram Bapak Ibu sekalian. Begitu Ustadz Fakih. Ini kabar gembira bagi Ustadz Fakih begitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang membatalkan puasa tidak berhubungan badan tapi dia keluar air mani dengan sengaja. Kalau seandainya dia keluar air mani dengan sengaja walaupun tanpa berhubungan badan, ini juga membatalkan puasanya. Begitu. Sebelum dilanjutkan kepada materi yang selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya Ustadz Fakih. Ini ada satu pasal lagi nih. Kalau udah satu pasal, dua pasal. Kalau seandainya udah 2 pasal ini, udah selesai kita pembahasan tentang puasa Ustadz Fakih. Atau saya baca dulu aja ya, supaya kita selesaikan dulu tentang bab puasa ini. Boleh Ustaz, boleh dibacakan dulu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bapak Ibu sekalian ke pasal selanjutnya, itu yang di bawah masih di halaman 113. Paslun pasal al-iftaru batal puasa fi Ramadana di siang hari bulan Ramadan. Paslon pasal al-iftaru batal puasa fi Ramadana di siang hari bulan Ramadan. Arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Jadi batalnya seseorang di siang hari bulan Ramadan itu ada 4 macam. Wajibun yang pertama hukumnya wajib. Ya, wajibun hukumnya wajib. Dia harus batal puasanya. Tidak boleh tidak. Kalau tidak batal, kalau tidak membatalkan, kalau tidak dibatalkan puasanya, maka hukumnya haram. Wajibun satu hukumnya wajib, kama fil haidi. Seperti seorang wanita yang sedang haid. Wanita yang haid, wanufasai, dan perempuan yang nifas. Jadi wajib berbukanya. Wajib membatalkan puasanya. Begitu ya. Wajibun wajib kama fil haidi, seperti perempuan yang haid, wa nufasai, dan yang nifas. Wajaizun, dan yang kedua hukumnya jaiz, boleh. Dia boleh berbuka, dia boleh membatalkan puasa dan tidak berdosa hukumnya Bapak Ibu sekalian. Bagi siapa? Kama fil musafiri, seperti orang yang musafir, seperti orang yang sedang musafir. Orang yang sedang dalam bepergian jauh yang jaraknya minimal 84 km, maka 2 pilihan. Boleh dia berbuka, boleh dia berpuasa. Jadi kalau seandainya misalkan dia sehat, dia mampu, tetap mau milih buka, nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Dan tidak dihukumi berdosa. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan musafir. Makanya ketika misalkan ada ada tamu ke rumahnya Ustadz Fakih, itu tidak serta-merta langsung kemudian menganggap bahwa dia sedang berpuasa. Tidak. Harusnya ditanyakan terlebih dahulu. Pak, mohon maaf, misalkan ada tamu, puasa atau tidak. Kalau tidak puasa, tetap kita hormati juga. Kenapa? Karena itu adalah pilihan dia, sebab dia dalam keadaan musafir. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wal maridi, orang yang sakit juga sama, hukumnya jaiz, boleh. Tapi sakitnya yang memang meletihkan. Sakitnya yang memang mempayahkan, menyusahkan dirinya untuk kemudian berpuasa. Kalau misalkan hanya sakit batuk, flu, begitu, sakit mata, tambah tidak perlu membatalkan puasa, begitu. Tapi ini mas sakitnya yang memang dia tidak punya kemampuan lagi, susah untuk berpuasa, gitu ya. Nah, maka ini diperbolehkan untuk dia berbuka. Wala tidak wajib hukumnya, wala dan tidak jaiz hukumnya.
Jadi ini mah tidak terkena hukum apa-apa. Kama fil majnuni seperti orang yang gila. Karena orang gila itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Entah wajib berbuka atau wajib berpuasa. Tidak wenang berbuka, tidak wenang berpuasa. Nah, orang gila, begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian melihat ada ikhwan yang nggak puasa, misalkan boleh jadi, oh tiba-tiba misalkan ada di pinggir warung, oh berarti ya teteh orang gila, begitu. Kalau orang gila mah tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tidak ada kewenangan untuk berpuasa ataupun berbuka. Wa muharramun, dan yang keempat adalah yang diharamkan. Jadi kalau misalkan dia berbuka haram hukumnya, tidak boleh. Kaman akhara qada Ramadan, seperti orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan. Gitu ya. Seperti orang yang mengakhirkan puasa qada bulan Ramadan ma'at tamakkunihi. Ya, ma'at tamakkunihi. Sedangkan dia mampu untuk mengerjakannya. Hatta dokol waktu anhu, sampai doko itu sempit al waktu-waktu anhu untuk berpuasa qada, untuk puasa qada. Kaman akhara qada'a, seperti orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadana, puasa qada Ramadan, mata makunihi, sedangkan dia mampu untuk mengerjakannya. Hatta doko, sampai hingga sempit al waktu anhu untuk puasa qada. Misalkan Bapak Ibu sekalian, kita punya hutang, nggak langsung dibayar, di nanti gitu ya Bapak Ibu sekalian, bayarnya angke. Misalkan kita punya hutang puasa qada itu 10 hari, tiba-tiba akhirnya kita masuk kepada bulan Sya'ban. Jadi ternyata bulan Sya'ban itu masih punya waktu kurang lebih 10 hari, maka tidak boleh Bapak Ibu sekalian untuk berbuka pada saat itu. Haram hukumnya untuk berbuka. Kenapa? Karena sudah tidak ada waktu lagi Bapak Ibu sekalian untuk mengkodoknya. Nah, kenapa? Karena sebab dia melalaikan, begitu ya. Dia sebab melalaikan, diengke-engke, begitu ya. Tinggal waktunya sempit sedikit, maka tidak boleh kemudian seseorang itu buka. Kecuali tetap kalau seandainya memang pada saat dia puasa itu misalkan dalam keadaan yang memang menyangkut nyawanya, begitu ya, itu mah beda lagi. Tapi kalau seandainya memang dalam keadaan perjalanan, begitu ya, dalam keadaan sakit yang memang dia masih kuat berpuasa, maka tidak diperbolehkan untuk berbuka, haram berbukanya. Kenapa? Karena ini mah balasan bagi orang yang melalaikan, yang ngangke-ngengke, begitu ya, yang nanti-nantikan. Nah, ini hukuman baginya, begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 hukum seseorang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama hukumnya adalah wajib, seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Kemudian hukumnya wenang, dia boleh berpuasa, boleh juga tidak. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dan orang yang sakit. Yang ketiga adalah tidak wajib berbuka, tidak wajib berpuasa, tidak wenang berbuka ataupun berpuasa, kama fil majnuni, seperti orang gila. Wa muharramun, dan yang keempat adalah haram. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait 4 hukumnya bagi orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Fasle wa aqsamul iftari, dan adapun pembagian puasa arbatun 4 aidon juga. Jadi pembatalan puasa juga terbagi ke dalam 4 bagian. Waqsamul iftari, dan adapun pembagian puasa, dan adapun pembagian pembatalan puasa arbatun, ada 4 aidon juga. Yang pertama adalah perkara yaljamu, yang mesti fihi di dalamnya al-qada'u wal fidyatu. Jadi ini mah balasan atau dendaan, hukuman, konsekuensi bagi orang yang berbuka di puasa Ramadan. Ini ada 4 juga, begitu ya. Pertama adalah perkara yang di dalamnya itu dia wajib qada, wajib fidyah. Jadi kalau seandainya dia berbuka, maka konsekuensinya dia wajib qada, dia wajib fidyah. Wahwa, yaitu isnani, ada 2 orang. Wahwa, yaitu isnani, ada 2 jenis.
Al-awalu yang pertama, al-iftaru, seseorang yang berbuka li khaufin karena khawatir, karena takut ala ghairihi kepada selainnya. Misalkan apa? Misalkan Ustadz Fakih istrinya sedang hamil gitu ya. Sedang hamil terus kemudian berpuasa. Nah, istrinya Ustadz Fakih itu mengkhawatirkan anaknya saja. Jadi kalau misalkan berpuasa tuh khawatir terjadi apa-apa kepada putranya, kepada anaknya misalkan. Kalau misalkan memang dipaksakan istrinya Ustadz Hakim tetap bisa untuk berpuasa, dia kuat berpuasa, tapi khawatir kepada siapa? Kepada bayinya, begitu ya. Maka dalam hal ini istrinya Ustadz Fakih boleh berbuka, cuma nanti konsekuensinya bukan hanya sekedar kodo saja, tapi ya kodo juga ditambah dengan fidyahnya. Begitu Ustadz Fakih. Apalagi misalkan kata dokter, wah ini mah Bu jangan maksain ya, soalnya si bayinya ini dia masih awal-awal, harus mendapatkan gizi yang baik, misalkan protein yang baik gitu kan, khawatir nanti pertumbuhannya terganggu. Itu menurut ahlinya, menurut dokter anaknya. Maka dalam hal ini nggak apa-apa kita nurutin apa yang disarankan oleh dokter. Ketika kemudian kita tidak berpuasa maka puasanya tidak batal, tapi konsekuensinya wajib diganti, tapi juga wajib diqodho. Wajib diganti juga wajib fidyah. Kecuali kalau misalkan istrinya Ustadz Fakih yang ketika kemudian puasa, wah luar biasa lemes segala macam, mengkhawatirkan aja istrinya Ustadz Fakih itu begitu ya. Dia mengkhawatirkan bukan orang lain, dirinya. Maka hal ini mah cukup hanya sekedar qodho saja. Begitupun ketika kemudian yang dikhawatirkan dua-duanya. Khawatir kepada istrinya Ustadz Fakih, khawatir juga kepada putranya. Jadi bukan hanya orang lain saja. Tidak tok orang lain saja kekhawatirannya itu, maka dalam hal ini dia hanya wajib untuk qodho saja. Tapi kalau istrinya Ustadz Fakih hanya khawatir ketika puasa itu ke anaknya saja, kemudian dia berbuka, maka yang menjadi konsekuensinya adalah wajib qodho juga wajib untuk membayar fidyah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Watani dan yang kedua, al-iftaru, seseorang yang buka, ma'at ta'khiri qodho'in ma'imkanihi hatta ya'tiya Ramadhanu akharu. Ma'at ta'khiri qodho'in, beserta mengakhirkan puasa qodho di bulan Ramadan, ma'imkanihi. Ya, ma'imkanihi, sedangkan dia mampu untuk berpuasa hatta ya'tiya Ramadhanu akhar, sampai kemudian datang Ramadan yang berikutnya. Maka ini juga wajib qodho dan wajib fidyah. Contoh, Ustadz Fakih tadi punya hutang 10. Ketika kemudian ternyata dinanti-nanti, padahal dia punya waktu sebelumnya, punya leluasa waktu untuk kemudian dia mengqodho puasa Ramadan yang sebelumnya, ternyata karena dinanti-nanti, akhirnya kemudian sampailah kepada detik-detik terakhir bulan Ramadan. 10 misalkan, satunya ada yang berbuka, maka ketika dia berbuka tetap puasanya itu wajib diqodho, tapi juga ditambahkan fidyah. Atau misalkan sudah tidak ada sempat sama sekali, misalkan yang waktu tersisanya tuh hanya 5, sementara Ustadz Fakih punya qodhoan puasa sebelumnya tuh 7 hari. Maka yang 2 hari ini karena belum sempat diqodhoin, maka tetap qodhonya tidak ada pemutihan ya. Qodhonya sampai kapanpun tetap wajib diahnya. Jadi setiap masuk kepada Ramadan berikutnya tetap dia wajib untuk ditambahkan dengan fidyahnya. Pertanyaannya dosa atau tidak? Ya tetap dosa. Dia dosa tapi tetap wajib qodho, wajib fidyah. Begitu, bukan berarti karena dia sudah nantinya beres Ramadan yang keduanya nanti dia mengqodho, dia membayar fidyah, kemudian dia tidak berdosa, dia tetap berdosa. Dia melakukan seperti itu berdosa Bapak Ibu sekalian ya. Cuman gimana cara menghilangkannya? Ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya qodho, bukan hanya membayar fidyah, tapi juga dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuninya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu yang pertama, wajib qodho, wajib fidyah. Wa tsaniha, yang kedua, ma yalzamu fihi al-qodho udunal fidyah. Ma perkara yalzamu, yang wajib, yang mesti, fihi, di dalamnya,
Al-qada'u qada saja dunal fidyati tanpa fidyah. Jadi ini mah wajib qada saja tanpa fidyah. Wa huwa yaitu yakturu banyak. Contohnya kamu geman alai seperti orang yang pingsan. Tadinya Ustadz Fakih pingsan seharian penuh begitu ya, nggak sadar-sadarin diri. Dari mulai sahur sampai dengan buka puasa baru sadar. Ini menghabiskan seluruh siang harinya. Maka puasanya tidak sah, ya. Puasanya tidak sah berarti dia wajib untuk mengqadha. Wasaniha, oh tadi wasaniha, wasalituha dan yang ketiga ma perkara ial jamu yang wajib yang mesti fihi di dalamnya al fidyatu wajib bayar fidyah dunal qada tanpa qada. Nah yang ketiga mah wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Wahwa yaitu syaikhun kabirun. Syekh itu orang tua, syekhun kabirun. Jadi orang tua yang memang udah sepuh, yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Jadi nanti Ustadz Fakih kalau misalkan disebut misalkan sama Pak Ustadz Gunawan, syekh itu maknanya boleh jadi tua, boleh jadi syekh itu banyak ilmunya. Jadi dua. Jadi kalau seandainya disebut syekh, itu belum tentu Ustadz Fakih itu banyak ilmunya. Wahai syekh, Assalamualaikum syekh. Nah boleh. Belum tentu bahwa Ustadz Fakih itu banyak ilmunya, tapi ketika seseorang disebut syekh, berarti nah etama wajahnya kolot, misalkan begitunya wajahnya udah tua. Jadi disebut syekh misalkan, Syekh Fakih, kenapa? Karena memang sudah tua, misalkan begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, jangan coba-coba anaknya atau cucunya malah ngagegeruh. Gitu ya kakeknya, kakek muslim atau enggak, masa kakek enggak puasa? Jangan begitu ya, dosa yang seperti itu udah jelas udah enggak mampu begitu ya. Jadi seperti itu kan ternyata benar, maksain malu sama cucu malu sama cucunya digituin terus akhirnya dipaksain puasa tiba-tiba meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tayang berdosa cucunya begitu ya. Makanya cucunya sama anaknya juga harus paham agama. Kenapa? Bagi orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, cuma nanti diganti dengan fidyah, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Warabi'uha dan yang keempat, la tidak wajib qada, wala tidak wajib fidyah. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa? Wahwa yaitu al-majnunu, orang gila. Orang gila mah tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Alladzi lam yata'adda bijununihi, yang tidak sengaja gilanya gitu ya. Misalkan gilanya itu tidak disengaja, kecuali kalau misalkan gilanya disengaja begitu ya. Kalau gilanya sengaja mah wajib. Dia seperti halnya orang yang seperti orang yang mabok begitu Ustadz Fakih. Jadi kan disengaja ya hilang akal, misalkan mabok, jadi ngelantur gila gitu ya, sengaja, maka itu mah wajib, tetap ada kewajiban untuk dia wajib mengkodoknya. Tapi ini mah gilanya tuh mengalir begitu saja karena Ustadz Fakih wajah-wajah banyak masalah ya, misalkan waduh ternyata tiba-tiba riut begitu ya, riut, pusing, depresi misalkan gitu ya, tiba-tiba aja gila misalkan. Nah itu mah yang tidak sengaja mengalir begitu saja, maka kemudian nanti Allah berikan kesehatan, puasanya tidak wajib diqadha, tidak wajib untuk membayar fidyah pada saat itu. Kenapa? Karena etama gilanya gila yang tidak disengaja begitu. Kecuali kalau misalkan gila yang sengaja. Gitu ya, seperti tadi hilang akal sebab mabuk begitu ya, tamang galau disengaja begitu dia mabuk begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu terkait
4 macam seseorang hukumnya yang boleh berbuka, termasuk yang konsekuensinya ya. Ada yang memang wajib qada, wajib fidyah, wajib qada saja tidak wajib fidyah, wajib fidyah saja tidak wajib qada. Ada juga yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Sama orang gila, tapi gilanya gila yang tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai sini, silakan Ustaz Fakih. Kalau tidak ada satu lagi, pasal satu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nampaknya dilanjutin aja dulu Ustaz Fasih ya. Silakan buka halaman 114 Bapak Ibu sekalian. Nah, melanjutkan yang tadi ya, yang terakhir alladzi lam yata'adda bijununihi. Paslun pasal alladzi perkara la yuftiru tidak membatalkan puasa mimma dari sesuatu dari perkara yasilu yang sampai ilal jaufi ke anggota tubuh. Jauf itu perut ya. Jauf ya, jauf tak. Ilal jaufi batnun perut maya. Ini yang masuk ke anggota dalam ya, anggota dalam masuk lewat kerongkongan. Ilal jaufi sab'atu afrodin. Ada 7 macam. Jadi sesuatu yang kalau seandainya dia masuk ke dalam jauf melalui lubang itu gitu ya, maka ini tidak membatalkan sekalipun dia masuk. Mana perkara mana yang pertama adalah perkara yasilu yang sampai ilal jaufi ke anggota dalam tubuh binisyanin karena sebab lupa. Binisyanin karena sebab lupa. Au jahlin atau bodoh. Tapi bodohnya dalam kitab takrib Bapak Ibu sekalian, bodohnya memang dia tidak berada, bodohnya itu 2 perkara. Satu, bodohnya itu karena memang dia baru masuk Islam, sehingga dia tidak tahu menahu begitu ya. Yang seperti itu tuh ternyata membatalkan, maka tidak batal. Yang kedua adalah karena lingkungannya jauh daripada ulama, ba'idun anil ulama, jauh daripada ulama, kebodohannya itu, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya lingkungannya banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama, banyak yang paham agama, tapi dia tidak tahu, jahlun gitu ya, tiba-tiba masukkan permen aja ditelak gue misalkan gitu ya, karena kebodohannya Suganten terbatal begitu ya. Padahal banyak ulama di sekitarnya, maka yang seperti ini tetap batal puasanya. Tapi kalau misalkan memang bodoh karena jauh daripada ulama sehingga dia tidak tahu bahwa itu hal yang membatalkan puasa, termasuk juga tadi yang korek kuping itu kan masukin ke sini, Sugante masukin korek kuping kemana ke kuping, itu tidak membatalkan puasa. Ising goreng membatalkan puasa karena kebodohannya kalau jauh ba'idun anil ulama, jauh daripada ulama. Yang kedua karena memang baru masuk Islam, maka hal yang seperti ini tidak membatalkan puasanya. Au ikrohin atau dipaksa, Ustadz Fakih direjeng begitu ya, diikat begitu terus disumpelin sama hotdog, sama burger, sama pizza misalkan, dipaksa. Nah, kalau dipaksa seperti itu, maka tidak membatalkan puasa, begitu ya. Makanya silakan Bapak Ibu sekalian, Ustadz Fakih dipaksa begitu untuk dimasukkan air minum, nah itu tidak membatalkan. Ustadz Fakih, ayo Ustadz Gunawan paksa saya gitu ya. Kalau yang seperti itu ada perintahnya disengaja maka batal. Kemudian yang selanjutnya wabijaro yanirikin. Dengan sebab masuknya sisa-sisa makanan bima baina asnanihi, di antara sela-sela gigi gitu ya. Waqad ajaza, dan sungguh kesulitan an majjihi li udrihi, untuk mengeluarkannya karena udurnya gitu ya. Jadi kalau seandainya ada makanan di sini gitu ya,
misalkan karena sedikit aja tercampur dengan apa? Tercampur dengan air ludahnya, hese gitu ya, rek diieukeun teh tiba-tiba ketelen. Kalau remeh mah remeh, atau misalkan daging ayam udah jelas itu daging ayam, itu mah bisa dilepehin. Ini mah yang susah gitu ya, yang susah. Walaupun ketelan, tapi karena susah dipisahkannya dengan air ludah, maka ini tidak membatalkan puasa. Wama dan perkara wasola yang sampai ilal jaufi ke dalam anggota badan. Wakana gubar torikin, seperti halnya yang berupa debu jalanan. Jadi kalau misalkan ada debu masuk, kan misalkan lagi naik motor gitu ya, naik motor kemudian banyak debu di jalan, nah itu mah nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang memang tidak membatalkan puasa sekalipun masuk melalui jauh, baik itu melalui hidung ataupun melalui mulutnya. Jadi debu jalanan itu tidak membatalkan. Wama wasola ilaihi wakana gorbalata dakikin. Wama dan perkara wasola yang sampai ilaihi kepadanya wakana gorbalata dakikin. Seperti apa? Berupa ayakan tepung. Jadi lagi ngayak tepung, tiba-tiba kebulnya itu bersin hacih gitu kan, masuk. Nah itu tidak membatalkan juga. Termasuk juga audubaban toiron, atau lalat yang sedang terbang atau sejenisnya, tiba-tiba langsung masuk aja, ketelan gitu ya. Nah itu juga tidak membatalkan, sekalipun bendanya itu masuk. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi rengit, nyamuk gitu ya, termasuk juga lalat tiba-tiba kemudian masuk ke hidung atau misalkan melalui mulut, masuk ke tenggorokan, nah itu mah tidak membatalkan. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ngambil nyamuk atau misalkan si lalatnya diambil terus langsung dimasukin ke dalam mulut, baru itu yang membatalkan. Karena secara alamiah masuknya tidak dengan sengaja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perkara yang tidak membatalkan walaupun perkara itu sampai ke dalam anggota tubuh melalui lubang yang 5, mulut atau hidung begitu ya. Tadi karena masuknya sebab lupa, sebab bodoh, atau misalkan dipaksa, ini tidak membatalkan puasa sekalipun memang masuk. Kemudian juga sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi, ini juga kalau susah untuk kemudian memisahkannya dengan air ludahnya, air liurnya, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Termasuk juga debu jalanan, ada debu kemudian masuk begitu ya melalui lubang hidung, ini juga tidak membatalkan puasa. Termasuk juga ayakan tepung, lagi ngayakan tepung, si debunya itu masuk, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk lalat yang memang dia terbang dengan sendirinya masuk melalui salah satu di antara 5 yang lubang yang 5, baik itu mulut ataupun hidungnya, ataupun lubang hidungnya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk bab puasa dari awal sampai akhir sudah diselesaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menambah takopa Islamnya, menambah keilmuan untuk kita terus berhati-hati dan tetap menjadi yakin begitu ya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak ada keraguan-raguan apakah ini batal atau tidak, Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah sampai jam 2:30 Bapak Ibu sekalian, saya kira dicukupkan begitu ya. Tapi sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ustaz Fakih keluar ya? Kalau tidak ada, baik, mungkin dicukupkan saja ya Ustaz Fakih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ini tidak ada pertanyaan ya? Oh tadi ada set di chat set. Apa tuh? Saya emang nggak ada, kosong. Oh dari mana tadi? Silakan mungkin. Bertanya saja, jika lupa jumlah hutang puasa atau jika lupa juga sudah berapa kodok? Baik. Izin bertanya saja, jika lupa jumlah hutang puasa atau jika lupa juga sudah berapa kodok puasa itu bagaimana Ustaz? Maka Bapak Ibu sekalian perkirakan dengan jumlah yang paling besar begitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu kodonya punya 10 begitu, lupa nih dikira-kirakan. Kira-kira mana yang sekiranya memang lebih yakin.
Misalkan saya kodoknya baru 3, baru 5 ya. Nah, berarti Bapak Ibu mengambil yang 3, berarti sisanya 7. 7 yang memang itu yang membuat Bapak Ibu yakin. Kalau misalkan ngambilnya 5, khawatir ternyata yang sudah dikodok 3, berarti nanti 2-nya lagi belum dikodok nantinya. Berarti mending milih yang paling banyak Bapak Ibu sekalian merasa bahwa saya belum mengkodok 7 atau 5 ya, berarti ambil yang 7-nya, ambil yang paling banyaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Ibu ya. Cukup? Baik, sebenarnya tidak ada lagi atau ada lagi? Silakan. Satu orang penanya lagi mungkin, Ustaz. Coba Ustaz pakai di foto heula. Oh ya, baik, Ustaz. Baik, jika tidak ada lagi, Ustaz saya semua, kita cukupkan mungkin Ustaz seperti ini. Siap. Kalau memang tidak ada lagi ya itu saja barangkali ya Bapak Ibu sekalian, atau nuhun, mangga Ustaz Paki saya kembalikan nuhun. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat Ustaz dan dapat kami amalkan dan dipahami, bahkan bisa disampaikan lagi ya Ustaz. Terima kasih semuanya juga ya Ustaz Saza, Bapak Ibu, Akang Teteh. Kita cukupkan kegiatan Sakofah Islamiyah ini di siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu sekalian, nuhun. Nuhun Ustaz. Ya tinggal Ustaz Paki teu araya gitu ya. Nuhun Ustaz. Siap nuhun teh. Nuhun Ustaz. Oh, di Antos tadi pertanyaan Bu Yanti teu aya.